Pertama, didihkan 700 ml air, kemudian masukkan 70 gram sagu mutiara. Ini saya ambil bagian putihnya saja, masih ada kecil-kecil merahnya tapi tidak apa-apa. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar dan selanjutnya ditutup. Lanjut dimasak selama 7 menit menggunakan api sedang. Dan setelah 7 menit, ini sagu mutiaranya belum matang. Saya aduk-aduk seperti ini. Kemudian sagu mutiaranya ditutup kembali dan matikan api, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, sagu mutiaranya masih belum matang juga. Jadi ini akan saya masak kembali selama 5 menit. Dan ini setelah 5 menit sagu mutiaranya sudah hampir matang, tapi masih ada sedikit bagian putih-putihnya. Kemudian aduk-aduk supaya tidak menggumpal. Kemudian ditutup kembali selama 5 menit dan matikan api. Setelah itu cuci bersih menggunakan air matang ya teman-teman. Ini setelah saya cuci bersih kemudian dibagi menjadi 3 bagian sama rata. Selanjutnya, masing-masing mangkok ini saya beri pewarna berwarna hijau di mangkok pertama. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian untuk di mangkok kedua saya beri pewarna berwarna pink atau merah rose. Ini juga diaduk-aduk sampai betul-betul tercampur merata. Untuk mangkok ketiga saya beri pewarna berwarna kuning. Untuk warnanya sesuai selera aja ya teman-teman. Setelah diberi pewarna seperti ini, diamkan dan biarkan pewarnanya meresap. Lanjut kita akan buat isiannya. 70 gram gula merah. Ini kalau misalnya mau dicairkan menggunakan air ataupun santan juga boleh, tapi ini saya langsung cairkan saja menggunakan api kecil, hanya gula saja. Dan setelah gulanya mencair, masukkan 70 gram kelapa parut. Ini pakai kelapanya setengah tua. Lanjut ini diaduk-aduk, tetap gunakan api kecil ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai kelapanya matang dan meresap. Setelah matang dan agak kering seperti ini gulanya sudah betul-betul meresap ke kelapanya. Matikan api dan kemudian sisihkan. Lanjut kita siapkan panci, masukkan 4 sendok makan tepung maizena. Kemudian 3 sendok makan gula pasir. Sejumput garam. Kemudian pasta vanila secukupnya, ini saya beri 1 tetes saja. Dan 1 saset agar-agar plain. Lanjut ini diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Kemudian tambahkan 400 ml santan. Ini santannya tadi sudah saya masak terlebih dahulu, sudah mendidih. Jadi kondisi santannya ini matang. Jadi usahakan pada saat membuat ini supaya tidak cepat basi, santannya harus dimasak dulu ya teman-teman. Kemudian ini diaduk hingga larut dan selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai matang dan menggumpal seperti ini. Nah, kalau sudah meletup-meletup seperti ini artinya ini sudah matang. Teman-teman bisa matikan api, lanjut terus diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Lanjut kemudian ini saya bagi menjadi 3 bagian sama rata di mangkok yang tadi berisi sagu mutiara yang sudah diberi pewarna makanan. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata di setiap mangkoknya.
Nah, setelah tercampur seperti ini, untuk until kelapanya ini sudah saya bulat-bulatkan ya teman-teman, kecil-kecil. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan lumpang atau cetakan kue talam seperti ini. Masukkan setengah cetakan saja di masing-masing cetakannya, kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian masukkan juga until kelapanya, agak ditekan seperti ini. Lanjut, ini ditambahkan lagi untuk sagu mutiaranya dan diisi sampai penuh. Kemudian ini diratakan, bisa juga dihentak-hentakan supaya padat. Jadi ini untuk satu warna saya dapat 8 cetakan ya teman-teman. Kemudian lanjut kita ke warna yang hijau. Sama seperti yang warna pink tadi. Masukkan setengah cetakan terlebih dahulu menggunakan sendok. Ini agak cepat ya teman-teman pengerjaannya, karena ini sangat mudah sekali membeku. Dan kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat beku. Dan ini sudah kurang lebih 2 jam di dalam kulkas, betul-betul sudah membeku, bisa dikeluarkan dari dalam cetakan. Saya mengeluarkannya menggunakan tangan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau mengeluarkannya seperti ini, sebelum diisikan adonan tadi, cetakannya bisa diolesi menggunakan minyak terlebih dahulu supaya tidak lengket. Tapi seperti ini saja, ini tidak lengket ya teman-teman. Lanjut, ini dikeluarkan semuanya dari dalam cetakan. Ini bentuknya betul-betul cakep banget. Warnanya ini sangat menarik sekali. Dan ini sudah selesai semuanya dikeluarkan dari dalam cetakan. Ini benar-benar rasanya tuh enak banget teman-teman. Pertama, didihkan 700 ml air. Kemudian masukkan 50 gram sagu mutiara. Selanjutnya ini diaduk-aduk sebentar. Kemudian dimasak menggunakan api sedang selama 7 menit. Ini ditutup ya teman-teman. Saya menggunakan metode 7, 30, dan 5 menit. Dan setelah 7 menit buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Selanjutnya matikan api. Dan kemudian ini ditutup kembali, diamkan selama 30 menit tanpa api. Dan setelah 30 menit, aduk-aduk kembali supaya tidak menggumpal. Selanjutnya tutup kembali dan nyalakan api, masak lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, sagu mutiaranya belum matang. Selanjutnya aduk-aduk supaya tidak menggumpal. Matikan api dan kemudian tutup kembali, diamkan selama 5 menit dan kemudian cuci bersih. Dan ini sagu mutiaranya setelah dicuci bersih, tambahkan 1 lembar daun pandan, 2 sendok makan gula pasir, kalau mau lebih manis boleh ditambah. Kemudian 50 ml santan. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai gulanya larut dan santannya meresap serta menyusut. Kalau santannya sudah menyusut seperti ini, matikan api. Kemudian untuk daun pandannya saya sisihkan. Selanjutnya sagu mutiaranya ini saya bagi menjadi 3 bagian sama rata. Untuk sagu mutiara ini masing-masing saya beri pewarna berwarna kuning, hijau, dan ros di masing-masing mangkoknya. Aduk hingga tercampur merata.
Setelah terwarnai seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan seperti ini, olesi dengan minyak sayur tipis-tipis saja. Next, kita ke step berikutnya. Siapkan panci, masukkan 5 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh pasta vanila, 1 lembar daun pandan, dan 500 ml santan. Ini saya pakai 1 saset santan instan 65 ml yang ditambah air. Kemudian santannya saya masak. Jadi santannya ini sudah matang ya teman-teman, supaya kuenya nanti tidak mudah basi. Ini saya masukkan secara bertahap sambil diaduk seperti ini sampai bahan-bahannya larut. Dan setelah diaduk seperti ini, kemudian dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai matang dan menggumpal. Ini harus diaduk dengan cepat ya teman-teman. Kemudian kalau sudah meletup seperti ini artinya sudah matang. Matikan api, kemudian angkat. Dan selanjutnya ini dibagi menjadi 3 bagian sama rata. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Pengerjaannya ini harus cepat ya teman-teman. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Dan kemudian plastiknya saya ikat. Lakukan sampai selesai. Nah, ini udah dimasukkan semuanya. Selanjutnya di bagian ujungnya ini saya potong, saya beri lubang seperti ini. Kemudian ini akan langsung kita cetak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kuenya saya semprotkan secara bergantian seperti ini dari hijau, kuning, dan rose. Diisikan sampai penuh seperti ini. Nah, selanjutnya ini bisa dihentak-hentakan supaya padat. Juga bisa dipadatkan menggunakan tangan, ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya lakukan hal ini sampai selesai. Dan ini semuanya udah selesai, masih ada sisa karena cetakannya cuma 6. Jadi sementara ini mau aku masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat set. Dan setelah keluar dari kulkas, ini akan langsung aku keluarkan dari dalam cetakan. Mengeluarkannya cukup ditekan-tekan seperti ini, dihentak-hentakan sudah bisa keluar ya teman-teman. Gampang banget karena tadi cetakannya sudah diolesi dengan minyak sayur. Nah tuh bentuknya juga kue ini sangat cantik sekali. Nah seperti ini ya teman-teman, ini mudah banget ngeluarinnya. Dan selanjutnya yang tadi belum dimasukkan ke dalam cetakan tinggal dicetak, ini sudah selesai semuanya. Jadi total saya dapat 8 pieces ya teman-teman. Ini kuenya itu lembut kelihatannya.
kemudian kenyal, dan ini cantik banget. Langsung kita cobain tuh teman-teman. Kelihatan ini kuenya tuh kenyal banget, rasa manisnya pas, gurih, dan ini benar-benar enak banget teman-teman. Anak-anak itu sampai bilang ini mah kuenya enak banget, recommended banget untuk dijadikan ide jualan juga. Nah ini mau aku simpan di kulkas, jadi aku tutup lagi pakai cetakannya. Tapi ternyata ini di kulkas cuma bertahan 30 menit aja teman-teman, kuenya langsung habis di hap. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.